sebentar lagi udah mau masuk tahun baru, yaitu 2021. Dan banyak orang yang pasti udah membuat resolusi apa yang mau dicapai di tahun depan. Seperti yang mungkin kebanyakan dari kita lakukan di akhir tahun gitu ya. Dan seperti juga di beberapa episode sebelumnya di mana saya sharing tentang panduan bagaimana membuat resolusi tahun 2021. Meskipun kita sudah membuat sebuah resolusi, sampai di situ saja tidak cukup. Karena PR terbesar adalah kita harus bisa konsisten untuk bisa mencapai goal tersebut atau resolusi tersebut. Banyak orang yang udah membuat resolusi, semangat di awal-awal tahun, tapi tengah-tengah udah mulai lupa, dan sampai akhirnya di penghujung tahun baru sadar, oh iya saya punya resolusi ya. Baru ingat dia gitu. Yang biasa paling kelihatan itu biasanya di gym gitu ya. Di gym tuh dulu di awal-awal tahun biasanya rame banget tuh ya. Orang-orang memiliki goal, resolusi, memiliki badan yang bagus, perut yang six pack, dan lain-lainnya. Januari, Februari, Maret itu biasanya rame tuh gym. Orang-orang datang. Tapi setelah itu mulai sepi, mulai hilang. Orang yang awalnya memiliki resolusi mendadak ya sudahlah, tidak mencapai goal tersebut, tidak mencapai resolusi tersebut. Tidak masalah lah, kayak gitu ya. Dan akhirnya, di akhir tahun ya, tidak ada perubahan yang signifikan untuk tubuhnya. Itu salah satu resolusi yang tidak konsisten dilakukan, sampai akhirnya tidak tercapai goalnya. Tidak tercapai resolusinya. Nah, pada konten kali ini saya mau share, ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan agar teman-teman bisa konsisten untuk mencapai resolusi yang sudah teman-teman buat. Yang pertama adalah, jadikan itu sebuah habit atau kebiasaan. Dengan membuat sebuah aktivitas menjadi sebuah habit, itu kita akan menjadi otomatis untuk melakukannya. Seperti mungkin kita mandi, gosok gigi setiap malam, itu adalah hal yang rutin. Ketika sudah menjadi habit, otomatis kita akan melakukan. Nah, begitu juga dengan pencapaian goal kita. Kira-kira aktivitas kuncinya apa saja dan mulai dijadikan sebuah habit. Misalnya olahraga, nah mulai dijadikan sebuah habit. Misalnya setiap 3 kali seminggu saya akan berlari sejauh minimal 2 km. Nah itu dibuat habitnya. Misalnya di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, seperti itu. Nah itu bisa dilakukan secara rutin di jam yang sama sehingga itu membuat diri kita juga menjadi sebuah habit. Oh, setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 5 sore saya akan lari. Nah, itu akan jadi sebuah habit. Atau misalnya Anda mau mempunyai sebuah goal untuk terkait pembuatan konten. Mungkin Anda seorang konten kreator. Atau di tahun depan Anda memiliki goal untuk membuat personal branding untuk diri Anda. Nah, itu juga bisa dijadikan habit. Misalnya contoh, setiap hari Kamis, jam 7 malam sampai jam 9 malam, saya akan membuat konten. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi, itu akan menjadi sebuah habit dan Anda bisa mencapai goal-nya. Jadi, dengan membuat sebuah habit, itu akan membuat Anda menjadi otomatis melakukan dan tanpa harus effort lebih untuk bisa mencapai goal Anda. Jadi, yang pertama adalah jadikan aktivitas kunci itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Lalu masuk yang kedua, yaitu adalah harus rutin dimonitor, ya. Mau dimonitoring, karena sesuatu yang tidak kita ukur, sesuatu yang tidak kita monitor, itu cenderung terbengkalai, cenderung tidak tercapai goalnya. Tapi ketika kita rutin memonitor progresnya seperti apa, itu membuat kita bisa menyesuaikan strategi dan lain-lainnya untuk bisa mencapai goalnya. Ibaratnya misalnya teman-teman berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Nah, kalau teman-teman tidak memonitor sudah sampai mana, nanti bisa-bisa bablas malah sampai Cilegon gitu ya, sampai Lampung dan lain-lainnya, bablas gitu. Nah, tapi kan kita melakukan progres. Oh, kita sudah sampai di jalan ini, kita sudah sampai di mana. Kalau misalnya agak sedikit nyasar, bisa disesuaikan perjalanannya lagi sehingga bisa mencapai tujuannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan target. Nah, begitu juga dengan pencapaian goal pribadi, kita perlu untuk satu yang namanya memonitor. Kalau bisa minimal mingguan, kita bisa lihat, oh, goal ini, minggu ini progresnya seberapa, minggu depan progresnya seberapa, gitu. Karena menurut saya kalau setiap bulan itu akan terlalu lama gitu ya. Bisa-bisa habitnya atau goalnya terbengkalai terlalu jauh dan akhirnya malah membuat kita menjadi malas untuk mencapainya lagi. Jadi saran saya lebih baik dimulai dari setiap minggu, setiap weekend, mengevaluasi pencapaian goalnya, dan sekaligus itu menjadi menjadi kesempatan buat teman-teman juga untuk membuat aktivitas minggu depan, mendesain weekly plan untuk kira-kira apa yang mau dilakukan untuk pencapaian goalnya. Dan buat teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana membuat weekly plan, bagaimana teman-teman untuk bisa menjadi jauh lebih produktif, teman-teman bisa juga belajar dari online course saya
namanya meaningful productivity. Bagaimana mempunyai kehidupan yang produktif dan juga bermakna. Itu teman-teman bisa klik link di deskripsi. Oke? Nah, yang ketiga adalah kalau teman-teman mau lebih berkomitmen, teman-teman bisa membuat satu yang namanya public commitment. Oke, kalau kita membuat komitmen pada diri sendiri, mungkin kita akan cenderung bernegosiasi dengan diri. Aduh, capek, udahlah, nggak usah lah ngelakuin ini. Aduh, capek, udahlah, lebih baik istirahat aja, nggak usah ngelakuin A, B, C, D, nggak usah resolusi-resolusi lah, istirahat aja, main aja, happy-happy aja. Nah, mungkin bisa menegosiasi seperti itu. Untuk bisa mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukan sesuatu yang namanya public commitment, yaitu kita tidak cuma berkomitmen pada diri sendiri, tapi kita menyampaikan komitmen tersebut kepada orang lain. Sehingga ada orang lain yang menjadi rekan akuntabilitas kita dan melihat progres kita seperti apa, dan itu membuat kita jadi jauh lebih disiplin. Apalagi kalau teman-teman memiliki satu yang namanya reward and punishment-nya juga seperti apa. Disampaikan ke rekannya tersebut, kira-kira kalau teman-teman berhasil mencapai goal tersebut, kira-kira apa reward-nya. Terus kalau misalnya teman-teman belum berhasil mencapai target tersebut atau tidak konsisten untuk melakukan take action untuk mencapai hal tersebut, teman-teman akan mendapatkan punishment apa. Nah, itu akan menjadi sebuah motivasi yang cukup tinggi dan cukup kuat untuk teman-teman bisa tetap konsisten untuk mencapai resolusi dan goal yang sudah teman-teman tetapkan. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan public commitment dengan rekan terdekat juga boleh. Waktu itu saya juga sama, saya nulis buku, saya bikin public commitment melalui sosial media malah waktu itu dari Twitter, karena di tahun 2011-2012 itu lebih lagi rame-ramenya Twitter. Saya tulis di Twitter dan ternyata banyak orang yang menanggapi hal tersebut dengan positif. Ketika saya tulis, saya akan nulis buku di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ternyata banyak banget yang ngasih respon positif dan menunggu buku saya. Dan jika saya tidak mencapai hal tersebut, saya akan malu banget gitu ya. Udah bilang kayak gitu tapi tidak mencapai. Jadi teman-teman bisa juga melakukan public commitment. Kalau misalnya di sosial media Anda kurang nyaman, ya Anda bisa melakukannya dengan rekan-rekan terdekat, dengan pasangan Anda, dengan orang terdekat. Seperti itu. Yang penting ada orang lain, ada eksternal dari diri Anda yang memantau progres diri Anda. Itu kuncinya. Oke, nah itu dia tadi 3 hal gimana sih caranya agar kita bisa tetap konsisten untuk mencapai resolusi Anda di tahun 2021. Jangan sampai resolusi hanya sekedar menjadi tulisan yang indah, tapi realisasinya kurang. Tapi teman-teman harus bisa konsisten untuk bisa mencapai resolusi yang sudah teman-teman buat. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang produktivitas, bagaimana tetap konsisten mencapai goal, sampai tadi juga terkait bagaimana membuat weekly plan, teman-teman bisa belajar lengkapnya di online course saya, namanya Meaningful Productivity. Teman-teman akan belajar detail, step by step, dari awal sampai akhir, gimana caranya agar teman-teman bisa menjadi produktif, membuat rencana, dan juga memiliki kehidupan yang bermakna. Ya, untuk mendapatkannya silahkan klik link di deskripsi. Oke? Mungkin itu dulu sharing dari saya, teman-teman. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang kiranya bisa saya bahas juga di podcast, atau ada sebuah challenge apa, teman-teman bisa share kepada saya di Instagram. Silakan DM di @andreasbordes. Kita bisa ngobrol di sana, bisa discuss di sana. Dan jika memerlukan pembahasan lebih lengkap, saya akan jawab melalui episode di podcast. Oke, mungkin itu dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Saya Andreas Bordes dan sukses selalu buat kita semua.